Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah masuki hari yang pertama bulan Ramadan, dan tentunya kita sedang melaksanakan saum yang pertama, serta pula diikuti tadi kita bangun untuk sholat dan juga sahur ya. Kemudian saumnya, maka tentunya bagaimana mendapatkan pahala saumnya. Dan keutamaan saum di dalam hadis qudsi ya. Bahwasanya dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adamalah al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati difin. Qala Allah ta'ala illa syam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 ya. Allah Ta'ala firman, illa syam, kecuali saum. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi saum itu langsung Allah yang membalas pahala dari saum. Taraka syahwatuhu wa ta'amahu syarabahu min ajlil atau min ajli. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karenaku. Disyami farhatan. Bagi orang yang saum itu punya 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, farhatun inda liko irobi, atau ya betul, liko irobi. Wala khalu fu famis syami atau famis soimi ya, famis soimi. Atyabu indallahi mirrihil misk. Yaitu kesenangan ketika berbuka saum dan kesenangan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang saum itu lebih harum daripada aroma kasturi. Itu keutamaan saum ya. Kemudian juga dalam bulan Ramadan itu kita mewujudkan sifat muqarrabah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya taqarrub kepada Allah tidak dapat dicapai dengan meninggalkan syahwat ini ya,
yang selain dalam keadaan saum adalah mubah. Jadi salah satu ibadah yang benar-benar meninggalkan atau menjauhi syahwat di saum ya. Karena syahwat ini dikekang ya gitu. Yang halal saja kan tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh. Sehingga bisa dikatakan ya saum itu bentuk takarrub yang benar-benar menjauhi syahwat. Apalagi kemaksiatan. Karena yang namanya maksiat itu sumbernya dari syahwat. Syahwat dan syubhat. Termasuk juga setelah bertakarrub padanya dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam segala hal seperti dusta, zalim, dan pelanggaran hak orang lain dalam masalah darah, harta dan kehormatan dan lain sebagainya. Maka Nabi bersabda, "Malam yada qaulaz zur wal amala bih, fala yaslillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Rahul Bukhari. Karena siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan saumnya. Riwayat Bukhari. Maka pernyataan ini tidak sempurna. Takarrub pada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, kecuali setelah bertakarrub kepadanya dengan meninggalkan yang haram, perbuatan-perbuatan haram ya. Dengan demikian orang yang melakukan hal-hal yang haram kemudian bertakarrub pada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, ibaratnya seperti orang yang meninggalkan hal-hal itu dan bersegera dalam hal-hal yang wajib dan takarrub dengan hal-hal yang sunat. Karena dengan saum itu kan kita lebih terdorong ya untuk membatalkan si gampang, tapi karena Allah Maha melihat gitu. Selalu ya, walaupun bagaimanapun orang tidak mau membatalkan gitu. Dan dia bersegera dalam hal-hal yang wajib ya, karena saat ini kan terutama di awal-awal itu berlomba-lomba Astaghfirullah khairat. Dan juga bukan hanya dengan yang wajib, dengan yang sunat juga ya. Pertama sholat malamnya ya. Jika seorang dengan makan dan minum berniat agar kuatnya badan melaksanakan sholat malam dan saum, ia mendapat pahala karenanya. Juga jika dengan tidur pada malam dan siang hari, niatnya agar kuat beramal, ya bukan kemalasan, ya. Kemalasan sampai waktu maghrib, ya. Maka ketika niatnya supaya kuat beramal, itu adalah ibadah. Dan orang yang saum senantiasa dalam keadaan ibadah pada siang dan malam harinya, diijabah doanya ketika saum dan berbuka. Ini banyak kita ya, berdoa ya sekarang gitu ya. Apalagi dari kala musim yang hujannya itu Masya Allah itu ya. Kemana saja sampai ada yang tunda kajian tuh ya. Karena memang hujannya Masya Allah ya. Jamaahnya tidak bawa payung ya. Ini harus sabar ya. Semoga Allah mudahkan di kesempatan lain. Sabar menghadapi ujian. Iya. Gak gampang. Jadi banyak berdoa sekarang ya. Banyak berdoa. Sama bersyukur. Berdoa karena ini tempat ijabahnya sekarang. Waktu-waktu ijabah ya, ketika saum, ketika berbuka ya. Siang harinya ia adalah orang yang saum dan sabar, sedang malam harinya ya orang yang beri makan dengan juga bersyukur ya. Nah maka
Syarat untuk mendapatkan pahala saum diantaranya tentunya setelah berbuka dengan yang halal, jika berbuka dengan yang haram maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan dan memakan apa yang diharamkan dan tidak diijabah doanya. Dan orang yang saum itu dua jihad ya, yaitu jihad untuk dirinya pada siang hari dengan saum dan jihad di malam hari dengan salat malam. Nah itu untuk demikian hari ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Masya dunia lagi wasbatu li dunya ya latif fiha ma'asi ya laha ma'adi wa sallallahu fi kulli khair wa matatan li min kulli syarr wa rahmatka aju fala tukilni wa si tarfata yusli sya'ni kulhu la ilaha illa anta. Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.